Hari itu 6 Agustus 2017, suasana puskesmas pembantu desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, tampak seperti biasa. Sudah ada beberapa pasien yang mengantri untuk berobat maupun yang ingin periksa kandungan. Tapi beberapa jam kemudian kepanikan mulai terasa ketika bidan Dini yang biasa praktik di puskesmas tersebut tak juga kunjung tiba. Padahal mes tempat tinggalnya tak begitu jauh dari puskesmas itu. Tapi setelah diperiksa ke mesnya, ternyata tak tampak keberadaan bidan Dini. Begitupun keesokan harinya hingga beberapa hari berikutnya, bidan Dini tak kunjung kembali. Keluarganya yang dihubungi pun turut panik lantaran juga tak bisa menghubungi ponsel bidan Dini. Karena itu keluarganya melaporkan hilangnya bidan Dini sejak 7 Agustus 2017 ke kepolisian setempat. Dini Prasetyani 26 tahun, seorang bidan cantik berstatus janda dengan 1 anak. Warga desa Argamulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tapi ia kala itu sudah hampir 4 tahun bertugas di Puskesmas Pembantu Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara. Di awal tugas dulu, bidan Dini setiap hari berangkat dan pulang kerja dengan naik motor yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Tapi setelah beberapa bulan bertugas, ia lalu memilih tinggal di mes yang disediakan oleh desa setempat. Ia biasanya baru akan pulang ke Pangkalan Banteng di akhir pekan saja. Nah, ceritanya di depan mes yang ditempatinya, tinggallah seorang pria bernama Asfianur alias Iyal. Iyal adalah seorang pria lajang berusia 27 tahun yang sehari-hari kerja serabutan, berperawakan kecil dengan tubuh banyak tato. Iyal yang melihat bidan Dini berwajah cantik, lama-kelamaan diam-diam menaruh hati pada bidan berstatus janda beranak 1 itu. Awalnya Iyal hanya berani memperhatikan saja diam-diam dari rumahnya ketika bidan Dini tampak ada di mes. Baru beberapa bulan kemudian, ia mulai berani menyapa dan mengajak ngobrol. Bidan Dini yang merasa sebagai pendatang sekaligus merupakan seorang bidan, tentu berusaha bersikap ramah pada siapapun, apalagi Iyal yang notabene adalah tetangga mesnya, sehingga semakin hari mereka tampak dekat dan akrab. Orang tua bidan Dini yang di suatu hari datang mengunjunginya di mes itu sempat bertanya pada putrinya itu siapa Iyal, yang dijawab oleh bidan Dini bahwa Iyal hanyalah teman sekaligus merupakan tetangga depan mesnya. Hanya saja setelah beberapa lama menjadi akrab, Dini merasa sikap Iyal mulai berlebihan. Iyal kadang tiba-tiba marah ketika tahu bidan Dini kedatangan teman pria di mesnya. Dini yang merasa tak nyaman dengan sikap Iyal mulai berusaha menjaga jarak dengan pria itu. Apalagi orang tuanya juga sudah mengingatkan, jika tidak ada hubungan, jangan terlalu akrab, tak enak dilihat orang. Tapi ternyata Iyal yang mulai terobsesi dengan bidan Dini, merasa tak terima dan terus mengawasi kegiatan wanita cantik itu. Iyal bahkan tahu ketika di satu akhir pekan Dini pulang ke desanya bersama teman prianya. Mengetahui itu Iyal bak kebakaran jenggot, selain marah ia pun sangat cemburu. Tibalah di tanggal 5 Agustus 2017 sore, Iyal semakin marah saat Dini yang dicintainya terang-terangan meminta untuk jaga jarak. Dengan alasan ia sudah punya kekasih, juga karena orang tuanya tidak suka, ia terlalu akrab dengan Iyal. Malam harinya sekitar pukul 20.00, Iyal mendatangi mes bidan Dini, tapi kali ini ia membawa sebilah pisau yang disembunyikan di balik bajunya. Ketika itu Iyal berniat mengajak Dini bicara baik-baik, tapi menurutnya Dini bersikap mengabaikannya, bahkan sengaja membanting pintu dengan sangat keras. Karena itulah emosi Iyal kembali tersulut. Ia yang emosi sempat menuju kamar mandi untuk mencuci muka, berharap emosinya bisa reda. Tapi setelah dari kamar mandi, Iyal yang berjalan melewati gudang, melihat sebuah palu lantas mengambilnya. Dihampirinya bidan Dini yang sedang rebahan sambil nonton TV. Tanpa berkata apapun dipukulnya kepala wanita itu sebanyak 3 kali. Setelahnya Iyal menyadari pintu dalam keadaan terbuka. Ia lalu bergegas menutupnya. Saat berbalik badan ia melihat Dini sudah dalam kondisi duduk. Karena itu kembali dipukulkannya palu di tangannya 1 kali ke bagian pelipis wanita itu. Iyal yang takut ulahnya ketahuan tetangga, lantas sengaja mematikan genset di mes itu. Dengan cahaya LCD HP, Iyal memeriksa keadaan Dini yang ternyata masih bernafas.
Pria yang sudah kesetanan itu lalu mengeluarkan pisau yang dibawanya. Ditusukkannya ke bagian dada sebelah kiri sebanyak 3 kali, lalu lehernya sebanyak 2 kali. Setelah yakin korban telah tewas, Iyal pulang mengambil terpal, lalu dibungkusnya tubuh korban dengan terpal itu dan diikatnya. Kemudian sekira tengah malam diseretnya terpal berisi jasad itu ke arah sungai yang berjarak sekitar 150 meter dari mes itu, lalu dikuburkannya di pinggir sungai dengan kedalaman sekitar 1 meter saja. Begitu meyakini semua sudah beres, Iyal kembali ke mes bidan Dini, membersihkan ceceran darah dengan kain dan merapikan TKP. Lantas membuang kain berlumuran darah itu ke sungai. Keesokan harinya 6 Agustus 2017, barulah semua orang mulai panik ketika disadari bidan Dini telah menghilang. Kecurigaan mulai muncul ketika warga menyadari jika 2 hari setelah bidan Dini menghilang, Asfianur alias Iyal si tetangga mes yang diketahui akrab dengan bidan cantik itu pun turut raib. Namun ketika itu pihak kepolisian kesulitan menentukan siapa pelakunya karena kurangnya bukti dan tidak ada saksi. Hingga pada 4 September 2017, seorang warga yang sedang memancing di sungai begitu terkejut menemukan beberapa tulang yang menyembul dari dalam tanah di pinggiran sungai itu. Merasa penasaran, warga itu memberitahukan pada 2 warga lainnya, lalu mereka bersama-sama memeriksa area tempat ditemukannya tulang itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika meyakini tulang-tulang itu adalah tulang dari jasad manusia. Terlebih ketika mereka juga menemukan sebuah kalung emas yang diduga milik korban. Untuk memastikan identitas korban, maka dilakukanlah uji DNA. Namun warga sekitar segera mengaitkan penemuan tulang itu dengan hilangnya bidan Dini. Orang tua bidan Dini pun yang dihubungi oleh pihak kepolisian segera memastikan ibunda bidan Dini yang melihat kalung emas yang ditemukan di sekitar lokasi langsung mengenali itu memang kalung milik putrinya karena sang ibulah yang membelikan kalung tersebut untuk bidan Dini. Polisi yang meyakini bidan itu telah menjadi korban pembunuhan segera melakukan penyelidikan lebih mendalam. Hingga kecurigaan mengarah pada Asfianur alias Iyal, si tetangga mes yang pergi entah kemana. Minggu 17 September 2017, Asfianur alias Iyal ditangkap di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat saat hendak kabur ke Malaysia. Asfianur alias Iyal, pria 27 tahun itu ternyata langsung mengakui perbuatannya. Namun dalam keterangannya, pria berperawakan kecil dengan badan banyak tato itu sempat membuat cerita bohong. Kepada penyidik, Iyal berbohong dengan mengatakan jika ia dan bidan Dini sudah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan. Ia mengaku sakit hati karena korban minta mengakhiri hubungan dengan alasan orang tuanya tidak setuju. Iyal pun mengaku marah karena Dini mengabaikannya ketika di malam kejadian ia datang ke mesnya bermaksud ingin bicara baik-baik tentang perasaannya pada wanita itu. Karena itulah ia lalu menghabisi korban dengan menggunakan palu dan pisau yang dibawanya dari rumah. Sebelum meninggalkan TKP, ia sempat mengambil 2 ponsel dan gelang milik korban, yang kemudian barang-barang itu ia jual laku 800 dan 400 ribu rupiah. Tapi dari hasil penyelidikan, keterangan yang diungkap pelaku hanyalah kebohongan atau alasannya saja. Pelaku dan korban tidak pernah berpacaran. Motif pembunuhan karena pelaku merasa kesal, cintanya tak kunjung berbalas, tapi korban malah meminta menjauhinya. Atas perbuatannya, Asfianur alias Iyal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal penjara selama 20 tahun. Pengadilan Negeri Kota Waringin Barat kabarnya pada akhirnya memvonis Asfianur dengan hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya itu. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri ya, see you.